Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan untuk pembahasan tema 2 ya. Yang kali ini adalah muatan pelajaran PPKN. Nomor 1. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kewajiban itu harus dilakukan. B. Kalau yang diterima itu namanya hak ya. Nomor 2. Hak dan kewajiban siswa mendapat tugas dari guru adalah siswa wajib melaksanakan tugas, betul, dan berhak mendapatkan nilai, betul. Siswa wajib mendapatkan jawaban, tidak. Siswa wajib menerima tugas, menerima itu, dan berhak mendapatkan upah, ya tidak. Siswa wajib menerima tugas, kewajiban menerima tugas dan berhak melaksanakan tugasnya. Kewajibannya melaksanakan tugas, berhak menerima tugas, menerima pembelajaran, itu hak ya. Jawabannya adalah A. Nomor 3. Hak dan kewajiban yang tergambar, tidak ada gambarnya. Mungkin di buku di cetakan kalian ada ya. Hak dan kewajiban dalam kegiatan berikut ini. Warga wajib mengikuti kegiatan kerja bakti dan berhak mendapatkan upah. Tidak, kerja bakti tidak mendapatkan upah. Warga wajib mendapatkan hadiah, iya. Tidak, dari pemerintah. Berhak mengikuti kerja bakti, iya, tapi tidak mendapatkan hadiah dari pemerintah. Warga wajib mengikuti kerja bakti, iya, dan berhak menempati lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, ini hadiah yang kita dapatkan dari kerja bakti adalah mendapatkan lingkungan bersih dan sehat. C. Betul. Warga wajib mendapatkan lingkungan yang nyaman, tapi tidak wajib ikut kerja baktinya, salah. Ya, C jawabannya. Nomor 4. Nah, anak-anak mungkin di sini kalau beda susunannya, ABC-nya, disimak isiannya aja ya. Berikut ini tidak termasuk hak warga negara menikmati lingkungan. Ini hak. Mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan perlindungan hukum juga hak, semua sama di hadapan hukum. Mematuhi berarti adalah kata kerja ya. Nah, mematuhi kita yang melakukan, ini namanya kewajiban. Hidup secara tenang, ini adalah hak. Jawabannya adalah ini, mematuhi aturan dalam masyarakat. B ya. Berikutnya nomor 5. Berikut ini yang merupakan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban sebagai warga masyarakat adalah mendapat pekerjaan yang layak. Mendapat pekerjaan itu hak. Bebas berpendapat dan berorganisasi. Bebas berpendapat juga hak. Menghormati dan menghargai tetangga, ini tetangganya masuk yang C ya. Mengamalkan ajaran agama sebagai warga masyarakat ya, berarti adalah menghormati dan menghargai, itu kewajibannya. Kalau ajaran agama mengamalkan, ini sebagai manusia ciptaan Tuhan ya, hubungan kita dengan Sang Pencipta, makhluk individunya ya. Berikutnya nomor 6. Berani mengakui kesalahan adalah ciri orang yang tanggung jawab. D. Nomor 6 ya, tanggung jawab. Nomor 7. Bila warga masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing dengan baik, akibatnya apa? Akibat yang ditimbulkan dengan tidak adanya tanggung jawab? Hidup menjadi tenang? Tidak. Akan terjadi kekacauan? Iya. Warga saling menghormati? Tidak. Permasalahan warga
bisa diselesaikan dengan baik tidak. Ini ya. Jadi akibat jika tidak melaksanakan tanggung jawabnya adalah terjadinya kekacauan. B. Berikutnya nomor 8. Contoh kewajiban anak di rumah adalah kewajiban anak di rumah. Yang harus dilakukan anak di rumah, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ini namanya hak. Mendapatkan pujian dari orang tua. Ini hak. Mendapatkan perhatian. Mendapat berarti yang harus kita terima. Itu namanya hak. Menghormati itu yang kita lakukan kepada orang tua. Namanya kewajiban. Jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 9. Salah satu contoh hak peserta musyawarah. Hak peserta musyawarah. Memotong pembicaraan orang lain yang sedang menyampaikan pendapat. Tidak boleh menunggu orang lain selesai berbicara dulu baru kita menyampaikan. Menyepakati atau tidak menyepakati pendapat orang lain itu hak kita. Melaksanakan keputusan ini kewajiban. Mengutamakan kepentingan sendiri tidak boleh ya, mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan bersama dengan kelompok. Nomor 9 jawabannya adalah D. Menyepakati dan tidak menyepakati, setuju atau tidak setuju dengan pendapat orang lain, itu hak kita. Boleh kita setuju, kita juga boleh untuk tidak setuju, tapi harus melaksanakan keputusan yang sudah diambil secara mufakat, secara bersama-sama. Nomor 10. Untuk memutus penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah menggalakkan gerakan Citamas Jajar, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Citamas Jajar adalah singkatan dari berikutnya: cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Pemerintah mengajak masyarakat untuk senantiasa melaksanakan Citamas Jajar. Pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan keluarga menjadi tanggung jawab siapa? Keluarga berarti anggota keluarga. Orang lain ya tidak tahu. Nah, kalau dalam lingkungan masyarakat ya menjadi tanggung jawab masyarakat semuanya ya. Kalau dalam satu pemerintahan, dalam satu daerah berarti pemerintah daerah gitu nggih. Nomor 11. Arjuna tetap rajin mandi pagi meskipun sedang belajar di rumah. Nah, kalian kalau belajar dari rumah mandi pagi enggak? Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab terhadap siapa? Diri sendiri ya. Mandi, menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. 12. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, perilaku tanggung jawab ditunjukkan oleh huruf. Mengerjakan tugas sebaik mungkin, tanggung jawab. Merusak barang yang dipinjam, tidak tanggung jawab. Berarti sing ono bene salah, iki salah, ojo dipilih ya toh, tinggal apa C, kita lihat. Melupakan tugas guru, wes salah. Mengakui kesalahan, benar, D dan A, jawabannya C, betul ya. Jadi kalau udah ada tahu yang salah satu salah, rasah dipilih gitu nggih. Nah, ini mengerucutkan pilihan jawaban. Bisa langsung dijawab lah, KB semuanya ada B-nya. B juga ada B-nya. D juga ada B-nya. Yowes, tinggal satu pilihan ya, nggak ada pilihan lain. D. Nah, untuk memastikan D-nya kita lihat betul atau salahnya, yang di kecil ini ya. Oke, berikutnya nomor 13. Joko mendapat tugas menjaga adik
Ketika teman Joko datang untuk mengajak bermain, Joko menolak demi menjaga adiknya. Perilaku Joko menunjukkan tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap keluarga, ya. Membantu menjaga adik, menemani adik bermain itu adalah membantu orang tua, ya. Berarti itu kewajiban tanggung jawab kalian terhadap keluarga. Oke, itu untuk pilihan gandanya. Sekarang untuk uraiannya. Nomor 14, tuliskan 2 kewajiban dan 2 hak anak siswa di sekolah. Kewajiban, apa sih kewajiban anak-anak di sekolah? Nah, kewajibannya adalah mematuhi peraturan, mengerjakan tugas, memperhatikan ketika sedang dijelaskan, ya. Itu kewajiban. Hak itu adalah apa yang harus kalian terima sebagai siswa di sekolah. Apa? Haknya mendapatkan kasih sayang dari guru, mendapatkan waktu istirahat, mendapatkan pelajaran, itu adalah hak. Mendapatkan nilai, itu hak anak-anak di sekolah, ya. Nomor 15, Adi mengikuti musyawarah di kelas. Adi menyampaikan pendapatnya, namun pendapat Adi tidak diterima oleh teman-temannya. Tuliskan sikap Adi setelah musyawarah menghasilkan keputusan yang berbeda dengan pendapat Adi. Nah, jadi di sini Adi usul, tapi pendapatnya tidak diterima oleh teman-temannya. Nah, setelah diambil keputusan, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan pendapat Adi. Bagaimana sih sikap Adi? Ya, sikapnya adalah melaksanakan keputusan yang sudah disepakati bersama secara dengan penuh tanggung jawab, gitu ya. Itu adalah sikap yang harus dilaksanakan Adi, melaksanakan keputusan yang sudah disepakati bersama walaupun itu berbeda dengan pendapat dari Adi. Oke, itu untuk PPKN-nya. Nah, sekarang untuk IPS-nya. Sebentar ya, downloadnya agak lama, membukanya agak lama. Benar kan? Oh, ternyata cepat anak-anak, tidak seperti tadi tema 1 ya. Oke, untuk IPS dan SPDP, IPA-nya sudah dibahas sama Pak Jarod ya. Nah, untuk IPS-nya, mana ini IPS? Oke, nomor 19. Maaf kecoret-coret. Nomor 19. Oh, coret-coret toh. Kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan pengertian dari kegiatan ekonomi. Ini ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 20. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hal ini disebabkan karena agraris. Agraris itu kenapa? Karena hutannya luas? Bukan. Kepulauan? Bukan. Terus mempunyai banyak daerah pantai? Bukan. Sebagian besar penduduknya adalah bertani. D. Itu ya. Berikutnya. Nomor 21. Berikut ini termasuk peternakan hewan kecil. Kambing, sapi, kuda bukan, ini hewan besar. Kuda, kerbau hewan besar. Kerbau, domba, kelincinya hewan kecil, tapi domba dan bukan. Terus jawabannya apa ini? Oh, ini kerbaunya ya, yang hewan besar ya. Jadi jawabannya adalah
nggih. Kelinci kecil, kambing termasuk kecil, ternyata domba dan kambing ya sama. Ini yang disalahkannya itu di kudanya, ini kuda kerbau, ini di kerbaunya gitu nggih. Kalau hewan unggas ya koyo ayam gitu. Berikutnya nomor 22. Berikut merupakan contoh usaha, ciri-ciri usaha perseorangan. Ciri-ciri usaha perseorangan. Modal yang dibutuhkan relatif besar, tidak. Dikelola bersama secara sistematis. Perseorangan ya tidak bersama ya. Terus C, keseluruhan keuntungan dikelola sendiri. Ya. Kerugian ditanggung bersama, tidak. Jadi ada untung, ada rugi, itu untuk diri sendiri. C, 22 C. Modalnya relatif sedikit ya. Nomor 23. Pak Arjuna seorang petani sayuran. Ia meningkatkan hasil pertaniannya. Pak Arjuna memilih bibit yang unggul, pupuk organik. Usaha meningkatkan hasil pertanian yang dilakukan oleh Pak Arjuna adalah intensifikasi. Ini pengairan yang baik, pemilihan bibit unggul yang baik, perawatan terhadap tanamannya dengan baik, itu intensifikasi ya. Kalau mekanisasi itu menggunakan alat-alat pengganti dari tenaga hewan dan manusia, kayak traktor dan sebagainya ya. Oke. Kalau ekstensifikasi, nah nanti ekstensifikasi itu adalah membuka atau perluasan lahan ya. Ini mungkin diversifikasi maksudnya ya. Kalau diversifikasi itu menanam berbagai jenis tanaman, tidak hanya satu jenis tanaman saja. Jadi misalnya melon sama apa ya, nek melon gitu ya, tidak sendiri. Nomor 24. Berikut yang merupakan pekerjaan di bidang jasa. Guru jasa, penjahit jasa, tentara jasa, montir jasa, nelayan, polisi jasa. Itu 24. Iki kok hurufnya sudah ganti-ganti ya anak-anak ya. Montir, pemandu, montir jasa, pemandu wisata jasa, sopir jasa, pedagang, petani menghasilkan ya, pengacara jasa, penjahit ini berarti termasuk menghasilkan bisa ya, nelayan menghasilkan. Ini jawabannya ya. Yang tepat adalah ini D ya, paling maksudnya D itu ya. Mohon maaf ya kalau anak-anak letak hurufnya ini udah berubah. Ini ya tepatnya ini. Penjahit di sini jasa. Ya. Penjahit di sini memang yang termasuk menghasilkan ya. Bisa kan naik konveksi? Nah, konveksi kan menghasilkan barang. Nomor 25. Wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang logam dan non-logam. Berikut ini termasuk barang tambang non-logam. Yang mana? Marmer, belerang, dan batu gamping. 26. Salah satu kegiatan ekspor itu mengirim keluar ya. Pak Doni menjual lukisannya ke Singapura. Pak Aman membeli berarti memasukkan, impor. Menjual mebel ke luar kota ki ora ekspor.
ekspor itu ke luar negeri. Membeli batik dari Solo ya bukan ya. Kalau impor itu membeli, memasukkan, ekspor itu kita menjual, mengeluarkan. Jawabannya 27. Sebuah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Kumpulan saham ini adalah PT ya. Bunga keuntungan dari saham ini namanya dividen. Gitu ya. Kalau CV ini ada sekutu aktif, ada sekutu pasif ya. Sekutu aktif dan sekutu pasif. Koperasi itu ada simpanan wajib, simpanan anggota itu ya, modalnya dari situ. Kemudian nomor 28. Usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara atau BUMN antara lain koperasi karyawan, bukan. PT Pegadaian ini ya. Perusahaan PT ya. Perusahaan daerah air minum berarti ini BUMD ini. Nah, contoh lain apa? BJKAI itu BUMN ya. Kemudian PT Pos dan Giro itu BUMN ya. Berikutnya, perusahaan yang mengekspor barang tambang di Indonesia antara lain nomor 29. Mengekspor barang dari barang di Indonesia adalah Pertamina dan Aneka Tambang. Kalau PT KK ayo enggak ya. PLN Listrik tidak, berarti jawabannya adalah A. Nomor 30. Di Indonesia banyak berkembang usaha kerjasama. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang disebut dengan koperasi. Koperasi tujuannya adalah mendapat keuntungan dari hasil penjualan tidak, menyejahterakan anggota, dan dengan keuntungan bersama, menyimpan dan meminjamkan uang. Apakahnya itu? Tidak. Menjual produk dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tidak, tapi untuk menyejahterakan anggotanya. Itu ya, jawabannya B. 31. Bu Warni seorang penjual batik. Ia membeli batik dari Bu Rita. Bu Rita bekerja sebagai pengrajin batik. Pernyataan tersebut yang benar menurut ilustrasi di atas adalah Bu Warni seorang distributor. Bu Rita seorang produsen. Kita lihat Bu Warni seorang penjual batik. Penjual berarti dia adalah distributor. Dia distributor. Ia membeli batik dari Bu Rita. Bu Rita bekerja sebagai pengrajin. Ini adalah produsen. Bu Rita itu sebagai produsen, Bu Warni itu sebagai distributor. Betul ya. Jawabannya adalah A. 31A. Jadi kalian tanda nih, ini penjual berarti dia adalah distributor. Bu Rani itu bekerja sebagai pengrajin berarti dia adalah produsennya. Oke, berikutnya. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini ada tabel kegiatan ekonomi, terus jenis kegiatan ekonominya ya. Pasangan yang tepat antara kegiatan ekonomi dengan jenis kegiatan ekonomi ditunjukkan oleh nomor berapa tadi? 32 ya. 32. Bu Santi menjual buku dan alat tulis. Distribusi. Betul. Santi makan bakso di kantin. Konsumsi. Betul.
Paman mengantar pesanan ayam goreng. Konsumsi salah, wong menikmati tidak. Pak Sardi membuat berarti produksi ya, produsen, betul. Rosa memakai berarti konsumsi, salah. Makai 1, 2, dan 4. Jawabannya D. Oke. Nomor 33. Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut konsumsi. Produksi yang menghasilkan barang ya. Ekonomi itu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan, menyebarkan. Nomor 34, uraian. Tuliskan penjelasan usaha peningkatan hasil pertanian secara diversifikasi. Meningkatkan hasil pertanian itu ada intensifikasi. Intensifikasi itu adalah mengolah tanaman yang ada dengan baik, lahan yang ada dengan baik. Langkah yang bisa dilaksanakan adalah dengan serta usaha tani panca usaha tani, seperti pengairan, pemilihan bibit unggul gitu ya. Ini intensifikasi. Kemudian ada ekstensifikasi. Extend berarti di sini adalah menambah atau memperluas lahan yang ada. Kemudian ada rehabilitasi. Rehab berarti perbaikan, memperbaiki tanaman yang tidak produktif diganti dengan tanaman yang lebih produktif. Mekanisasi berarti mekanik, ini menggunakan alat-alat modern ya, seperti sebagai pengganti tenaga manusia dan tenaga hewan. Contohnya membajak sawah, kalau tadinya menggunakan alat yang ditarik oleh kerbau, nah ya diganti menggunakan traktor, itu mekanisasi. Intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, mekanisasi, kemudian tinggal satu ini diversifikasi. Diversifikasi ini adalah menanam beberapa tanaman dalam satu lahan. Iya, jadi beberapa jenis tanaman. Contohnya menanam jagung dengan kacang tanah itu ya. Jadi tidak hanya berpatok dari satu jenis tanaman saja. Itu nggih. Kemudian yang nomor 35, tuliskan 3 cara yang bisa dilakukan untuk menghargai usaha ekonomi orang lain. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menghargai ekonomi orang lain? Ya, menghargai profesinya. Setiap orang memiliki profesi yang berbeda-beda, maka harus saling menghormati, menghargai. Bekerja sama dengan usaha ekonomi lain, transaksi yang jujur. Itu ya untuk IPS-nya. Kita lanjutkan dengan SPDP-nya. Tema 2, nomor 36. Langkah pertama yang dilakukan dalam membuat gambar cerita. Ini masih 3.1 ya KD-nya, gambar cerita. Menentukan tema. Langkah pertamanya adalah menentukan tema. Nomor 37. Berikut merupakan ciri komik. Komik menggunakan bahasa resmi. Bahasa resmi tidak. Kemudian persuasif tidak. Inovatif dan komunikatif, berisi cerita yang lucu,
Ya, jawabannya adalah C, komunikatif dan inovatif. 38. Ajakan yang berfungsi menghimbau masyarakat untuk melakukan suatu tindakan disebut poster. D. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu teknik basah dan teknik kering. Contoh pewarnaan basah: pensil warna bukan, kapur bukan, tinta. Basah itu menggunakan alat pengencer ya. Jadi di sini adalah tinta. Kalau kering ya tidak perlu pengencer. Nomor 40. Langkah yang dilakukan setelah pembuatan sketsa adalah menebalkan garis. Jadi setelah membuat sketsa ya tidak dihapus, nanti kalau dihapus hilang lagi. Tema tidak, sketsa bisa dibuat setelah ada tema ya. Mewarnai gambar sketsa. Nah, sketsa itu kan masih acak-acak gitu ya, masih belum jelas gambarnya, jadi diperjelas dulu. Menebalkan garis pada sketsa. D. Nomor 41. Bentuk gambar cerita tersebut adalah, ini adalah komik. C. Nomor 42. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Langkah-langkahnya adalah menentukan teknik pewarnaan yang akan dipakai. Memakai warna apa ya? Pewarnaan mau teknik basah atau teknik kering. Menyiapkan bahan. Nah, setelah teknik pewarnaannya mana yang mau dipakai, misalnya mau teknik kering, nah baru kita siapkan alat bahannya. Nek kering berarti apa saja yang diperlukan, kalau basah berarti apa saja yang diperlukan. Terus kita lihat yang A dulu ya. 4. Membuat sketsa. Ya, setelah membuat sketsa menebalkan, kemudian terakhir mewarnai. Iya betul, jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 43. Kalimat poster yang tepat adalah, sebaiknya kita melakukan penghijauan supaya udara di sekitar kita menjadi segar. Penghijauan adalah usaha untuk menjaga kebersihan udara di sekitar kita. Seru panjang ya. Bersama kita lakukan penghijauan agar kita terhindar dari penyakit. Ayo lakukan penghijauan agar udara menjadi bersih dan menjadi lebih bersih, lebih efektif ya. Jawabannya D. Nomor 44. Berikut merupakan ciri poster adalah memakai kalimat baku, bersifat ajakan atau persuasif, menggunakan bahasa berbeda tidak, gambar dan tulisan berukuran besar tidak mestinya. Ajakan, poster itu mengajak kan. Nah, jawabannya adalah B. 45. Tuliskan perbedaan antara teknik pewarnaan basah dengan teknik pewarnaan kering. Kalau basah ini ada basah ada kering. Kalau basah ini memerlukan pengencer, kalau kering tidak memerlukan pengencer. Yang basah contohnya apa? Tinta, cat air, cat minyak. Kalau kering contohnya apa? Ya nggak perlu alat lain ya, bahan lain nggak perlu, berarti kayak krayon, kapur, areng dan sebagainya gitu ya anak. Itu untuk pembahasan tema 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.